Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, sadaqallah wa sadaqa rasul. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak ibu-ibu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang kami hormati takmir masjid atau musola al husna, yang kami hormati sesepuh para mini sepuh di Dukuh Grogol, yang kami hormati pula ketua FKJM dan beserta anggota FKJM yang rawuh pada malam hari ini. Yang tidak lupa kami hormati Bapak Ibu sekalian jamaah pengaosan, yang kita doakan mudah-mudahan semuanya melimpahkan limpahan barokah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat sehat, juga nikmat sempat. Karena sehat saja tidak cukup Bapak Ibu, sehat juga sempat. Karena diberi Allah sehat, kalau enggak mau menyempatkan diri untuk tindak ke majelis ilmu ya enggak sampai. Diberi kesempatan oleh Allah, banyak sekali Allah berikan kesempatan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Nek menawi mboten sehat atau sakit, walaupun inginnya menyempatkan diri tapi karena sakit, ya barangkali saudara-saudara kita malam hari ini tidak bergabung dalam pengaosan. Maka mudah-mudahan sehat dan sempat kita syukuri. Ya diberi Allah sehat, ya kitanya juga mau menyempatkan diri. Lantas apa toh sebenarnya yang kemudian mungkin hari ini kita sudah berlelah-lelah, berpayah-payah, gitu Bu. Wong nyatane kathah sing golek sendenan nggih Bu nggih. Menika do selonjoran sedaya nggih. Yang di kursi-kursi itu lagi ndeglek. Ning ampun sare Pak mengki ndak malah geblak mengki. Ndak apa-apa. Kita memang ya lelah, kita memang juga payah, capek Bu seharian kerja gitu. Seharian mungkin sudah aktivitas, nyambut damel, lah kok bengi malah enek pengajian, kira-kira begitu. Cuman karena ada semangat dalam diri kita bersama. Apa salah satu yang menjadi semangat nopo toh Bapak Ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu biha ilman sahlallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia mau berlelah-lelah, berpayah-payah dalam rangka hadir di majelis ilmu Bapak Ibu, maka kalimatnya kan sangat indah dan tegas sekali. Barang siapa yang mau lelah-lelah, payah-payah, yo lelah yo payah tenan, memang capek. Tapi memaksa diri kita di antara kelelahan dan kesibukan kita, kita mau hadir di majelis ilmu. Apa yang menguatkan kita? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
Karena kita pengen kelak orang-orang yang mau berlelah-lelah dan berpayah-payah di dalam majelis ilmu, besok jalan menuju surganya itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sekarang memang wayai gitu, kira-kira pun wayai lelah-lelah dan payah-payah. Sekarang memang kita waktunya itu berjuang, bukan waktunya istirahat. Kita memang waktunya hari ini adalah waktunya memaksa diri untuk senantiasa berada dalam kebaikan. Kadang memang kebaikan harus dipaksa gitu, Bu. Iya betul, kalau nggak dipaksa ya berat. Kadang ya di rumah itu kayak ora ikhlas gitu loh. Mungkin ada setitik ketidakikhlasan. Wong ya berat. Bersilaturahmi di antara masjid-masjid yang ada. Di silaturahmi di antara kesibukan-kesibukan yang harus kita tinggalkan. Masya Allah. Tetapi karena keyakinan di dalam diri kita bahwa kelak lelah dan payah kita akan diganjar oleh Allah untuk dipermudah jalan menuju surganya Allah, oh, Masya Allah semuanya akan jadi ringan. Makanya kalau kita nanti mendengarkan ada kata-kata mutiara yang sangat indah. Ar-roha fil jannah. Sesungguhnya istirahat itu adalah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau memang sejatinya istirahat kita adalah di surganya Allah, berarti dunia ini bukan tempat untuk banyak-banyak istirahat. Kalau di dunia kebanyakan daripada orang-orang beristirahat, malas-malesan, tidak mau ibadah, nggak mau memperbanyak amal soleh, nyun pangapunten. Besok di akhirat akan disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan hisabnya. Tetapi kalau di dunia dia berlelah-lelah, berpayah-payah, dia korbankan waktunya, dia korbankan hartanya, dia korbankan kendaraannya, rumahnya, kesenangan bersama keluarganya, karena nggak mau istirahat, maka insya Allah ar-rohah fil jannah, ketika di surganya Allah kita akan tinggal menikmati daripada buah-buah keimanan dan ketakwaan kita ketika hidup di dunia. Masya Allah. Amin ya Rabbal. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan besok yang di sini ketemu bersama-sama di surganya Allah. Nah, nek sing amin ngono sing bianter ngoten lho Bu. Terus insya Allah mungkin dicatat langsung kalih malaikat insya Allah. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Tidak ada majelis ilmu tanpa kita mengingat Allah, maka yang kedua juga tidak ada majelis ilmu tanpa kita mengingat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di waktu yang baik ini mari kita haturkan salam dan sholawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lolan panjenengan menika ugi kalebet umatipun Rasulullah ingkang wonten yaumul qiyamah, yaumul akhir samangke pikantuk syafaat terbaik saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ketika ada seseorang berjanji kepada kita Bapak Ibu, karena musimnya baru musim-musim politik nih, banyak yang berjanji kira-kira begitu. Kalau dulu saya tidak berjanji Bapak Ibu sekalian, cuman kita punya nanti tidak jatuh. Bon, tidak apa-apa, di bawah saja. Nah. Tur nek pas ngisi ngeten iki mboten mungkin ajeng ngunjuk nih mboten mungkin. Mangke mawon. Daripada kesampluk ngeten lho Bu, nggene niki ra dilebar soalnya. Yen pangapunten, Bapak Ibu kita ulangi bahwa ketika ada seseorang berjanji kepada kita, mungkin orang itu adalah orang yang kita percaya. Mungkin orang tua kita, mungkin juga suami atau istri, mungkin anak kita, mungkin juga tokoh-tokoh kita begitu ya. Lantas karena janji itu mampu meyakinkan hati kita, lantas kemudian kita ikuti, kita sami'na wa ta'na, kira-kira begitu.
Kalau dengan seseorang saja kita mampu menerima janji-janji, kita mampu melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, maka sesungguhnya kalau Allah yang berjanji, itu pasti kita lebih akan percaya. Begitu nggih Bapak Ibu nggih? Harusnya begitu nggih. Coba kita cek. Ketika Allah berjanji di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. Allah ngendikan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Satu ayat saja nanti yang ingin kami sampaikan. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya penduduk daripada negeri-negeri itu, siapa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud oleh Allah penduduk daripada negeri-negeri itu ialah penduduk yang telah diutus kepadanya para nabi dan rasul. Artinya kalau penduduk itu telah diutus kepadanya para nabi dan rasul, atau si penopo kelolaan panjenengan menika kalebet yang dimaksud dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. Le Bapak Ibu, ternyata kelolaan panjenengan menika dijawil kalih Gusti Allah. Diingatkan sama Allah. Apa jawilannya Allah itu apa? Jawilannya Allah, peringatannya Allah, amanu, kita diminta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman daripada para nabi dan rasul yang telah diutus kepada kita beriman dengan kitab-kitabnya, dan yang kedua, jawilan Allah, peringatan Allah kepada kita, wattaqau. Kita diminta untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa dengan cara apa? Bertakwa dengan cara kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Bertakwa dengan cara kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Bertakwa dengan cara kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bahkan itu perbuatan yang sia-sia, sendau guro belaka. Perbuatan yang hanya sekedar urusan-urusan duniawi yang tidak ada maknanya untuk progres tambahan-tambahan pahala kita di akhirat. Kita diminta untuk meninggalkan. Maka janji Allah apa? Janji Allah di dalam ayat ini, karena kita sudah amanu wattaqau, maka Allah akan lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah pasti akan melimpahkan berkah yang akan Allah turunkan, baik itu dari langit maupun dari bumi. Apalagi ini bahasanya sangat indah sekali. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah pasti akan melimpahkan, Bapak Ibu. Kalau ada kalimat melimpahkan, artosipun banyak apa sedikit? Banyak. Grogol sudah dapat limpahan hujan apa dereng? Dereng, man sholat istisqa. Tadi sesepuh Bapak Ketua Takmir kemarin Wonorejo habis sholat istisqa, alhamdulillah. Yang hadir 85% dari seperti sholat id. Nah, jadi 85%-nya seperti sholat id. Kalau sholat id bisa 100%, nah, kemarin bisa 85% yang rawuh untuk mengikuti sholat istisqa pagi hari jam 6 sampai pukul 7. Qadarullah beberapa hari, hampir 1 minggu, hari Sabtu yang lalu tanggal 30, tadi malam nembe didawai hujan sama Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur. Kadosnya mboten teko grogol nggih. Namung ten mriko Wonorejo yakni, mungkin ada beberapa tempat yang lain. Tidak apa-apa Bu, kita nyuwun sama Allah, kita minta tolong sama Allah agar Allah limpahkan berkah berupa hujan. Mungkin ten mriki nggih sok sumure sih mboten sat nggih. Kata sing sat napa mboten sat? Alhamdulillah, mriko pertanian kita sudah
mulai bapak-bapak petani kita gelisah karena aliran air dari hulu yang berada di Kayu Wapak kan jebol, nggak bisa mengalirkan air hampir 1,5 tahun. Maka juga banyak sumur-sumur yang sudah sat juga di desa kita itu, Bapak Ibu. Tidak apa-apa kita bersyukur kepada Allah dengan meminta, dengan kita melaksanakan sholat istisqa. Memang ada banyak cara kalau belajar sholat istisqa. Ada 6 cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Biasanya kalau berjamaah itu kayak sholat id itu, ininya saya sholat id di lapangan dilaksanakan. Tetapi paling sederhana panjenengan piyambak sholat di masjid, sholat sunnah istisqa sendirian pun juga tidak apa-apa dilaksanakan. Niatnya adalah sholat istisqa 2 rakaat, minta sama Allah agar Allah turunkan hujan. Boleh, itu yang paling sederhana. Tapi kita bareng-bareng kerjasama dengan takmir masjid sedesa Wonorejo. Alhamdulillah kemarin sudah bisa melaksanakan sholat istisqa. Malah dapat infak nih ajeng gemel ke sumur ten daerah kidulan nih malah insyaallah. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kembali ke ayat ini tadi bahwa la fatahna alaihim barokah. Allah pasti melimpahkan. Jadi kalau konsep memberi itu kan bisa sedikit bisa banyak, bisa 1, bisa 2, bisa 3 itu memberi. Tapi kalau konsep limpahan, melimpahkan, itu artinya Allah itu nggak pelit kok Bu. Allah pasti akan berikan semuanya kepada kita. Limpahan berkah yang akan Allah turunkan baik dari langit maupun dari bumi. Cuman nggih syaratnya kalih niku wae Bapak Ibu. Amanu wattaqau. Kita beriman kepada Allah dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu. Ternyata Allah masih menyambung dengan kalimat yang lain. Kebanyakan dari mereka itu ternyata mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan peringatan-peringatan Allah. Mendustakan para nabi dan rasul. Mendustakan kitab-kitabnya Al-Quran dan As-Sunnah. Maka karena kebanyakan dari mereka itu mendustakan, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah pasti akan memberikan azab disebabkan atas perbuatan yang mereka kerjakan sendiri. Pilih yang pertama apa yang kedua? Bu, pilih yang pertama apa yang kedua? Lu kok bingung? Pilih la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard apa walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Pilih yang pertama yang kedua? Iya, pasti ibu-ibu pilih yang pertama karena nggak mau diduain ya Pak ya. Bapak-bapak juga yang pertama karena semuanya pengen yang pertama. Baik, kalau semuanya pengen yang pertama, ini menjadi tanggung jawab kita bersama agar dukuh grogol, kira-kira begitu, itu mendapatkan barokati minas sama'i wal ard, limpahan berkah baik itu dari langit maupun dari bumi. Siap? Siap Bapak Ibu? Yang rawuh kira-kira siap menjadi pel project, menjadi garda terdepan perubahan grogol biar dapat berkah limpah dari Allah. Siap? Nih jadi saksi semuanya loh nggih. Minjing nek pengajiane bar niki kok malah surut, sing rawuh kok malah tambah sithik. Wah, niki berarti seksine nanti disekseni malaikat dicatat sama Allah. Ayo. Harus nyekseni. Berarti habis ini mesti pengajiannya lebih ramai. Habis ini masjidnya pasti lebih ramai. Nek perlu musala niki dibongkar dadeke masjid sing gede gitu ya. Nggih Pak nggih, Pak Takmir siap nggih. Siap, omahe api-api masuk masjidnya mung cilik gitu, kira-kira gitu. Tapi insya Allah ini dari yang kecil nanti tambah gede, tambah gede. Yang penting jamaahnya istiqomah. Bapak Ibu, yang pertama syaratnya amanu. Kita beriman kepada Allah dulu. Pertanyaannya nyun pangapunten, sudahkah kita beriman kepada Allah? Sampun napa dereng? Mau jawab kok nggak yakin iman sama Allah betul nih. Ya iman lah Mas, wong kita hadir di sini kan karena kita beriman sama Allah. Betul. Sekarang pertanyaannya saya tambah.
Kira-kira iman kita sama Allah itu, kalau misalnya derajat tertinggi angka 100%, iman kita sama Allah sudah di derajat yang 100% apa dereng? Lah ini sepakat dereng. Ya iku lho nggih, tesih mungkin di bawah 100%. Hanya mari kita muhasabah diri. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Kalau iman kita memang belum 100%, mari hari ini kita betul-betul bermuhasabah diri, kita tingkatkan iman kita biar 100%. Bapak Ibu, kalau kita bicara masalah iman, ada satu kisah yang menjadi filosofi agar kita semakin mantap dengan keimanan kita. Suatu hari Bapak Ibu sekalian, ada seseorang yang dia mendengar ada berita orang itu ahli dalam bidang memanah. Maka ketika kita mendengar ada seseorang itu ahli dalam bidang memanah, karena baru mendengar nggih, mungkin membaca lewat WA, mungkin mendapat cerita ketika di pengawasan-pengawasan, mungkin juga mendapatkan cerita dari teman-teman, maka kepercayaan kita terhadap orang yang ahli dalam bidang memanah ini mungkin belum 100% gitu. Karena kan hanya mendengar, oh boyo tenan gitu, kira-kira gitu. Apa betul sih si fulan itu memang ahli dalam bidang memanah? Mungkin percayanya baru 50%, belum 100%. Padahal dia adalah orang yang ahli dalam bidang memanah, mungkin tidak hanya sekedar memanah tingkat nasional, sudah perlombaan tingkat internasional dia ikuti. Hebat sekali dia. Maka karena kita hanya sekedar mendengar dan pengen memastikan bahwa orang ini adalah orang yang betul-betul ahli dalam bidang memanah, maka kita pergi ke rumahnya, silaturahmi ke rumahnya. Assalamualaikum. Dibukakan pintu, Masya Allah. Ketika dibukakan pintu oleh si fulan ini, orang yang ahli dalam bidang memanah ini, diminta masuk ke dalam rumah. Ketika diminta masuk ke dalam rumah, tertakjub-takjub kita karena piala, piagam, penghargaan, juara-juara, perlombaan bahkan tidak hanya tingkat nasional, tingkat internasional dia dapatkan. Maka pada waktu itu kepercayaan kita meningkat dari 50% jadi 70%. Gitu. Wah yo, kita emang ahli betul ini dalam bidang memanah. Karena juaranya banyak sekali nih, gitu. Pialanya banyak sekali. Maka kita pengen membuktikan kekurangan 100%-nya kita, masih 30%, kita pengen membuktikan. Apakah kamu memang betul orang yang ahli dalam bidang memanah? Iya. Ayo buktikan di depan mata saya. Kalau kamu memang betul-betul orang yang ahli dalam bidang memanah, ayo keluar rumah, bawa peralatan panah. Sambil nyangking buah apel. Maka dia tunjukkan keahliannya di depan mata kita, Bapak Ibu. Kepercayaan kita yang 50% jadi 70%, ini mau kita sempurnakan jadi 100%. Buah apel ini ditaruh di jarak 100 meter. Maka dari jarak 100 meter, si fulan orang yang ahli dalam bidang memanah ini memanah buah apel itu. Ala kulli hal qadarallah. Buah apel itu kena dan jatuh. Sigar dados kalih, Bu. Wah. Terus kita terbelalak, Masya Allah, ternyata pinter tenan ini. Kita percaya meningkatnya jadi 80%, belum 100%. Ojo-ojo kayak jok besan gitu ya. Ojo-ojo nanti manahnya bejan kan gitu ya. Oh ya bejan ya oke gitu. Ayo buktikan lagi yang kedua kalinya. Masya Allah kan buktikan melih buah apel taruh lagi di jarak 100 meter. Dia buktikan ala kulli hal. Yang kedua kalinya pun kena jatuh ala kulli hal. Masya Allah. Kita takjub. Lantas untuk yang ketiga kalinya, karena kita pengen menyempurnakan, ya sudah, buktikan untuk yang ketiga kalinya. Ya, tapi ada syaratnya. Napa syaratnya? Buah apel ini silahkan jenengan bawa, jenengan silahkan berdiri di jarak 100 meter, buah apel ini silahkan ditaruh di atas kepala Anda. Nanti akan aku panah gitu. Jangan mantun apa Bu? Berani tidak Bapak Ibu ini? Berani tidak? Tidak berani. Kan pun percaya tadi nih, sudah percaya loh kita. Dari 50% meningkat jadi 70% ya. Meningkat jadi 80%, meningkat dia buktikan untuk yang kedua kali itu menjadi 100%. Tapi yang ketiga kalinya pengen menguji, maka diri kita yang diuji. Sekarang pertanyaannya dibalik, diri kita yang diuji.
Bukan kita yang menguji dia, tapi diri kita yang diuji. Maka kalaupun kita berani berdiri di atas kepala kita ada buah apel, harusnya loh Bapak Ibu, kalau kita sudah percaya yakin kepada si fulan 100% bahwa dia memang orang ahli dalam bidang memanah, ya kita berani. Ini kenyataannya enggak, kan begitu. Kenyataannya tidak, kita takut. Kalaupun kita berani ya merem. So malah ngompol ya ini. Ngewer karena takut yo kena buah apel lah nek kena irungku lah tambah pesek malah kan begitu. Masya Allah Bapak Ibu, maka ketika bicara masalah iman, kalau kita itu sudah mengatakan sudahkah kita beriman kepada Allah, sudah. Maka kalau kita sudah sepakat kita ini beriman kepada Allah, maka la raiba fi, ampun ragu. Jangan ragu-ragu lagi. Kalau kepercayaan kita terhadap seseorang yang dia seahli apapun, pasti ketika kita yang dijadikan ujian bagi dia, kita ragu, karena itu adalah sebuah kepercayaan kita kepada manusia. Tapi kalau sudah sama Allah, itu kapan-kapan ketika Allah kemudian menguji diri kita, ketidaksenangan hidup, ujian yang mungkin menyakitkan bagi kita, rizki kita sebagian diambil, saudara kita mungkin juga sebagian sudah diambil, kita diuji sakit, kita diuji bisnisnya bangkrut, dan lain sebagainya. Maka ketika itu kita beriman kepada Allah, ya saat itu pula kita amanu. Dengan lantang kita menyampaikan, dengan tegap kita menyampaikan, dengan mantap hati kita menyampaikan, kita amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh ragu. Kadang kita mungkin nyun pangapunten karena tidak diuji oleh Allah atau diuji oleh Allah dengan kesenangan hidup, keenakan hidup, hidupnya gor penak terus, maka kemudian kita dikatakan orang-orang yang amanu, beriman kepada Allah. Tapi giliran Allah menguji ketidaksenangan hidup, ketidakenakan hidup, apakah kita berani mengatakan kita beriman kepada Allah? Diuji rizki, nyut pangapunten, disempitkan rizkinya. Apakah pekerjaan kita atau kita tetap mencari rizki-rizki yang halal? Maka ketika iya, kita amanu, tetap mantap. Ketika diuji tentang keluarga, ada dinamika dalam keluarga, rumah tangga yang mulai retak dan lain sebagainya. Pada waktu itu kita mengatakan amanu, beriman kepada Allah ketika bisa bareng-bareng. Tapi ketika berpisah, apakah kemudian kita menghalalkan segala cara? Oh tidak. Kan begitu. Maka konsep iman sekali lagi adalah beriman kita kepada Allah itu la raiba fi. Enggak boleh ragu. Mau diuji kebahagiaan, kita tetap amanu, mau diuji tentang kesusahan atau ketidaksenangan hidup, kita tetap amanu. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, syaratipun kalau ngrogol pengen mendapatkan limpah barokah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah kita wattaqau, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dengan cara kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Bertakwa kepada Allah dengan cara kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Bapak Ibu, bertakwa kepada Allah itu lantas jangan sendirian. Bertakwa kepada Allah itu kita ajak. Bertakwa kepada Allah itu jangan hanya dipek dewi, tapi bertakwanya kepada Allah itu mari kita bareng-bareng. Karena kalau sebagian di antara kita beriman dan bertakwa kepada Allah, lantas sebagian-sebagian yang lain ada yang kemudian bermaksiat, ada yang kemudian berbuat dosa, ada yang kemudian berbuat zalim kepada Allah, lantas kemudian kita diam, tidak mengajak, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tadi disampaikan Quran surah Al-Imran ayat 104 diantaranya yang sampun dipun ngendikaaken tadi ibunya yang di depan, ya kita diingatkan bahwa beramar ma'ruf nahi mungkar itu bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah.
Terus ketakwaan kita kepada Allah bukan soal melulu kita sholat sregep di masjid, neng ketika ada anak-anak muda tongkrongan kemudian dia tidak mendengarkan panggilan-panggilan azan, mungkin malah justru iji ono sing endem-deman, kira-kira begitu. Masih ada yang berfoya-foya, masih ada yang bermaksiat, kemudian kita diam saja tidak memperingatkan. Itu namanya takwa kita belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari sempurnakan takwa kita. Sebenarnya juga sama pertanyaannya kayak yang beriman tadi. Kira-kira sampun apa dereng bertakwa sama Allah ini? Ya. Kalau takwa itu derajatnya 100%, sudah 100% apa dereng ini takwa kita sama Allah, Bapak Ibu? 90%? Dereng. 80%? Aduh. Ampun 50% nggih. Jangan 50% ke bawah. Atau kalau bahasanya anak sekolah niku Bapak Ibu nyun pangapunten, itu biasanya pun kan ada KKM nggih. Kriteria minimal mendapatkan nilai itu kan tidak boleh di bawah misalnya 60 gitu ya. Ya kita sendiri juga takwa kita jangan di bawah standar lah. Kalau orang sekolah, anak-anak kita sekolah, kalau kita sekolah itu mungkin nilai matematikanya di bawah 60, mungkin masih ada kesempatan remedi, Bu. Ngulangi lagi, ya ben lulus diulangi meneh. Lah kita kalau KKM kita, ketakwaan kita di hadapan Allah di bawah standar ini nanti kita nggak bisa mengulangi daripada kehidupan di dunia. Makanya salah satu rengean kita nopo Bapak Ibu? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, mbok nyun tulung dibalekke aku ning donya meneh. Beri kesempatan lagi hidup untuk di dunia lagi. Mau ngapain? Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Aku pengen sedekahkan semua hartaku dan aku ingin menjadi orang-orang yang saleh. Loh. Rengek kita Bu besok. Sing ten ngandhap bantale sih kathah rekening-rekening tabungan kali harta-harta atau emas-emas fa'asaddaqa wa aku minas solihin. Rengean kita manusia besok nek pun terlambat sudah faida jazaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun nek pun sedo. Nah, kita salah satu rengeannya itu pengen dihidupkan lagi, pengen disedekahkan semua hartanya dan pengen menjadi orang-orang yang solih. Yang pertama disedekahkan hartanya. Kenapa? Karena ternyata kecintaan seorang hamba kepada harta melebihi daripada segalanya. Nggih napa nggih? Cobi mangcek piyambak. Jenengan nek kalau ben ngaku cinta terhadap garwane panjenengan, nek sakniki nggih gedebus. Nek ra dikeki duit sasenan ya mesti jenengan bengok-bengok nggih ta, Bu? Wong dikeki kurang wae bengok-bengok apa meneh nek ra dikeki kan begitu. Apalagi yang harian, biasanya 50.000 gur dikeki 20.000 mai dua. Nah, itu cintanya terhadap suami, ya kalah, ya pilih duit. Soalnya butuh. Nah, ini harta, fasaddaqa wa aku minas salihin. Disedekahkan semua hartanya. Maka yang masih punya harta banyak, sertifikat banyak, nek anak pun diwarisi cukup, sertifikatnya diwakafke mawon di masjid ngeten iki. Sertifikatnya disedekahkan untuk di jalan Allah. Mau buat apa lagi? Biar nanti kalau membangun masjid, kalau kita makmurkan masjid, ya insya Allah kita juga akan dibangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Di dunia rumahnya sederhana, tapi di dunia beliau ini punya harta untuk disedekahkan ke masjid. Beliau ini ternyata akan diganti rumah nanti yang lebih indah di istana, di surga lagi. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu, kembali ke ayat ini tadi. Maka persoalan takwa ini juga, mari betul-betul kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang tadi, kalau takwa kita belum 100%, kita sempurnakan ketakwaan kita 100%. Karena apa? Karena janji Allah yang selanjutnya di beberapa ayat, Masya Allah. Allah berjanji apabila kita bertakwa kepada Allah di dalam Quran surah At-Tolak ayat 2.
Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Apabila kita bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan rizki atau kelapangan daripada hidup. Yang pertama Bapak Ibu. Sampun napa dereng kira-kira Allah memberikan kelapangan hidup bagi kita? Hidupnya sampun lapang napa dereng? Saestu Ibu. Pun lapang insyaallah, pun ayam tentrem, sakinah hidupnya di rumah tangga, di keluarga, napa sih sok gundah gulana? Napa sih sok mungkin ada galau-galau gitu kira-kira? Ada rasa khawatir di dalam diri kita. Monggo dicek. Apabila takwanya sudah 100%, janji Allah yang pertama ini, Allah akan memberikan kelapangan hidup, pasti Allah akan kabulkan. Tapi kalau hidup kita dereng lapang, nyun pangapunten. Hidup kita mungkin sok masih sempit, nyesek. Suatu ketika Allah barangkali uji dengan ujian hidup bagi kita, rezeki kita mungkin ya sederhana. Itu terasa kemudian hidupnya ya disyukuri baik, lapang, tidak nyesek, tidak sempit, enggak apa-apa. Karena yang sumit jagongan akeh. Wayahe nggih sumbangan kata, tilian yang gerah nggih kata, dereng mengke nyekolahke anake, ya tetek bengek niki pun macam-macam kan gitu. Tapi karena semuanya itu atas dasar takwa kita kepada Allah, maka lantas kita yakin bahwa kemudian di dalam hati kita itu terasa lapang. Lapang itu juga bagian daripada ketika kita senantiasa di dalam hidup kita itu tidak terasa atau merasa susah. Itu lapang. Hatinya itu longgar. Cobi jenengan pirsani sekitar daripada panjenengan atau keluarga panjenengan mawon begitu. Nek uripe kok ora tahu susah, tidak terlihat tampak susah, beda lho nggih. Orang yang mampu mengkondisikan daripada kehidupan susahnya ketika itu ujian dari Allah, tapi tidak tampak susah ketika orang lain melihat, itu lapang hidupnya. Beda dengan orang yang kemudian jane iki yo nek disawang ya, karena urip iki jane kan wong sinawang mawon gitu ya. Disawang tiyang iki jane uripe iki yo wis apa-apa cukup, yang pit motor yo enek, omah yo apik, bojo yo enek, ayu. Ora siji meneh malahan gitu. Tapi sukanya itu mengeluh dan terus mengeluh begitu loh. Sukanya di dalam hidupnya itu sambat terus gitu loh. Itu ada yang seperti itu. Secara keduniaan kasat mata kita melihat bahwa hidupnya itu sebenarnya cukup, tapi mungkin kerjaannya, lidahnya, hatinya belum merasa lapang atau belum dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seakan-akan bahwa hidupnya itu sempit. Dikai rezeki 100.000 ya ngeluh, ndingi jane tok 200 ki kok entuk 100. Dikai rezeki 20.000 tambah maidu begitu. Dikasih sehat sama Allah, tidak dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Barang dikasih susah, yo bali loro yo ora kosomen. Ya gitulah fitrah dari manusia, kan suka mengeluh. Gini apa nggih? Sukanya sambat nggih, Bu. Tapi sambatnya itu, ngeluhnya itu, mari kita rubah untuk sambat dan ngeluhnya itu sama Allah. Jangan sering-sering sambat dan ngeluh sama manusia. Karena janjane jenengan sambat kalih menungso sanese. Karena sekali lagi hidup itu hanya wang sinawang. Ngeluh sekali gitu mungkin dia mau mendengarkan. Ngeluh 2 kali gitu sok mungkin sih kerso ngrungokke. Mungkin ya juga membantu. Ngeluhnya 3 kali gitu wis males ngrungokke. Paling gur dipaidu. Sambat 4 kali, jangankan mau ngeluh, buka ke lawang wae ora kok goleki jenengan wis ditinggal.
Pengajian saya tinggal dhisik wongku paling ning dalan yugur sambat karo aku gitu. Gitu. Ngeluhnya 5 kali lah kok. Jangankan berteman wis golek kanca liyane jenengan ditinggal tenan wis. Itu kan. Kadang-kadang kalau konsep ngeluhnya sama manusia ya ngoten Bu. Karena sekali lagi manusia itu ya terbatas. Wang sinawangan ngoten. Kalau ngeluhnya sama Allah Bapak Ibu. Kita sambatnya sama Allah. Bahkan persoalan perkara urusan sambat ini saja diajarkan oleh sahabiyah, orang-orang terdahulu, salafus soleh, Masya Allah. Seperti halnya Asiyah. Asiyah istrinya siapa Bapak Ibu? Istrinya sinten? Fir'aun, sih betul. Asiyah, istri Fir'aun. Ketika Asiyah ini beriman kepada Allah, mengingatkan Fir'aun kon beriman kepada Allah, tidak mau. Malah Fir'aun ini mengatakan kepada orang-orang bahwa ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi yang harus kalian sembah. Malah kon nyembah. Maka dosanya sudah melampaui batas. Asiyah ini nggak mau Bu beriman kepada Fir'aun suaminya sendiri. Maka di satu ketika dalam sejarah riwayat bahwa Asiyah ini dikurung dalam penjara. Bahkan ada yang mengatakan 2 tangan dan kakinya diborgol. Bahkan ada yang mengatakan Asiyah ini masih disiksa pakai bara api. Ya bayangkan coba. Kalau kita kondisi demikian ini, ya lantas apakah kemudian kita mempertahankan iman dan takwa kita kepada Allah? Asiyah sambat sama Fir'aun? Enggak Bu. Asiyah ngeluh sama Fir'aun, sama bala tentaranya Fir'aun? Enggak. Tapi ngeluhnya sama Allah. Berkeluh kesahnya sama Allah. Maka Asiyah ini dalam Quran surah At-Tahrim ayat 11. Rabbi bni li indaka baitan fil jannah. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah bangunan istana di surga. Nah, keluh kesah daripada Asiyah kepada Allah. Bangunkanlah untukku di sisimu sebuah bangunan istana di surga. Karena apa? Karena di dunia dia hidup di istana, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau menikmati kemewahan daripada istananya Fir'aun. Ibarat mau minta mobil Alphard aja dikasih gitu kira-kira. Ya, kuda satu itu kalau kuda zamannya dulu, kuda-kuda perang itu Bu, kuda satu itu ya harganya triliunan itu. Atau miliaran gitu ya. Kalau mobil Alphard satu aja ditukar kuda satu selesai. Mau minta makan apa aja dikasih, cuman semuanya enggak Asiyah, enggak mau. Perempuan hebat ini karena perempuan dilahirkan dengan cara yang kuat, dengan iman dan takwanya sama Allah, ngeluhnya sama Allah, enggak mau sambat sama manusia. Musa, seorang laki-laki yang hebat, nabi kita juga, itu gara-gara enggak bisa makan, enggak bisa minum, diuji sama Allah ketika safar. Itu enggak mau loh minta-minta nyon ngapunten. Aku mbok diutangi sik ndang, kok tak ijoli seminggu gitu. Allah wis apal yo seminggu, setahun merong dibalik-balikke gitu. Nek panjenengan mungkin ndak nggih. Nek saya kan sering biasanya reno-renone warga kan konten niku biasanya. Pak Lurah, anake mosok ora dipikir lagi rande duit. Mbok diutangi, mboten sah utang, kula kei wae. Nek utang mungkin jenengan ra bakal balekke malah jenengan dosane akeh. Ternyata ngoten niku Bu, dados lurah ngoten niku, sok sering diutangi utang. Banyak. Tapi investasi loh Bu. Coba bayangkan kalau kita mau pakai konsep hutang. Pinjem 100.000, janjinya Jumat depan misalnya seminggu dikembalikan. Ternyata nggak dikembalikan. Seminggu lagi nggak dikembalikan. Nggak dikembalikan. Seminggu lagi sampai bertahun-tahun. Mang pengke coba. Ketika janji itu dikembalikan seminggu berarti 100.000, harusnya kembali 100.000. Maka sejak itu ketika tidak dikembalikan peng setahun, 1.000 peng setahun pinten mang pengke dewi coba. Itu konsep hutang yang kita nggak ngerti. Kadang-kadang mangkel neng amal jariah kita, wah. Luar biasa loh coba. Ping 360 dino coba 100.000. Dadi piro kuwi? 360 juta. 1.000 dadi 360 juta loh Bu. Kalau hitungan matematika,
Itu kalau ditimbang hitungan pahala di sisi Allah, Masya Allah. Maka dari itu mari kita gampang-gampang ikhlasi utangnya tonggo nih. Pun saestu. Nek utang bank yo disaur, makanya jenengan dicekut sa omahe malah kujur. Bapak Ibu, kita kembali tadi. Busa, nggak mau ngemis, nggak mau minta-minta, ngeluhnya karena hatinya itu sudah lapang di sisi Allah. Cuman perkara nggak bisa makan, nggak bisa minum loh Bu. Bayangkan, nah kita nggak bisa makan, nggak bisa minum. Oh, pengawasan we jaburane komplit toh nggih. Zaman sekarang kok ditanya nggak bisa makan, nggak bisa minum kan bangetan. Tapi esensi nggak bisa makan, nggak bisa minum ini perkara urusan perut, perkara urusan hawa nafsu, perkara urusan cari rezeki yang halal. Musa nggak mau ngeluh. Maka Musa memohonnya, ngeluhnya sama Allah. Al-Qasas ayat 24. Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Kau berikan kepadaku karena aku dalam kondisi dan keadaan yang fakir. Jadi merasa fakirnya Nabi Musa di hadapan Allah, ternyata Nabi Musa ini cuman gara-gara nggak bisa makan, nggak bisa minum. Coba bayangkan. Ngeluhnya saja sama Allah. Maka kita kurangi Bu, berkeluh kesah, karena itu bagian daripada ketidaklapangan hidup. Orang yang lapang hidupnya, pasti insya Allah dia akan tidak pernah berkeluh kesah kepada manusia, tapi berkeluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau kita sudah ngaku bertakwa kepada Allah, ini lanjut no mboten niki. Jam pinten niki? Dereng enten jam 09.00 nggih. Nek ngaji kudu betah nggih. Nonton sinetronnya betah. Yang kedua, kalau kita memang bertakwa kepada Allah, coba dicek sudah takwa belum. At-Tolak ayat 3 yang selanjutnya. Tadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah memberikan kelapangan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang pangapunten pun menikmati jalan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka napa dereng Bapak Ibu? Sampun insyaallah. Berarti niki poin kedua, menambah takwa kita. Kalau kita memang sudah mendapatkan jalan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang memang Allah menguji, dan ujian terberatnya kita itu soal ekonomi. Soal ekonomi itu ujian terberat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kelangan wong tua ora apa-apa, penting itu warisan. Ayo nggih napa nggih? Yen ngapunten saestu. Kalau mantun matur seperti ini, kejadian itu ya di Sukoharjo kok, Bu. Bayangkan coba, Bu wis apik-apikan, wong hidup sebatang kara. Ini sertifikat daripada ibunya nanti ketika meninggal, kira-kira begitu. Terus proses sertifikatnya dadak turun waris, kan bayarnya larang nggih. Kalau yang punya sertifikat itu atas nama sudah meninggal, terus diturun wariskan ke anak, ini kan prosesnya kan harus ada SKW, surat keterangan waris. Nah, surat keterangan waris ini kan mahal biayanya, dan pajaknya kan juga mahal. Itu tanda nek nggen kula gratis, Bu. Tenang. Jangan mang pindah ten Wonorejo mriki tanda tangan kula gratis. SKW saya gratis. Cuman kan yang mana-mana kan mungkin nggak gratis gitu loh. Dan itu berbiaya mahal. Wong ada yang sampai 3 juta, ada yang sampai 5 juta. Biasanya enten sing nyuwun Pak Lurah seperti itu ada. Tapi niku sing mriko nek kula mboten saestu. Gratis saya. Jadi mahal. Makanya ibunya ini beretikat baik. Ya wis kita wariske jenengmu dan dibalik nama atas nama jeneng. Lah kok sertifikat lama dibalik nama atas nama anaknya, dibiayai sama orang tuanya, ben ibunya sok nek wis sedo kuwi ya penak, wis rasah diwolak-walik ke turun waris, biasanya juga biayanya juga tidak mahal. Kalau hibah orang tua ke anak, hibah itu kan murah biayanya.
Masih murah. Tapi kalau sudah turun waris, biaya kena turun waris, nanti biaya pecah ya mahal lagi gitu. Balik nama kan mahal. Sudah jadi, Bu. Bareng wis dadi nopo? Malah wong tuane diusir kon lunga saka omahe dhewe. Bayangkan. Niku mboten adoh Sukaharjo, Bu. Ini kabupaten kita yang kita cintai ini. Makanya ngapunten saya matur, persoalan rezeki ini ujian besar. Kadang harta lebih dipilih daripada keluarga. Harta lebih dipilih daripada saudara. Nek Norjo niku urusan tanah setengah meter ora enek karo dulure padu ra rampung-rampung. Ndalak lurahe kon nyidang. Lah niki kepiye to, Sen? Muga-muga ten grogol mboten nggih. Kula critakne ngeten iki nggih wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kadang begitu. Urusan tanah sak meter wae ora ana lho. Wong yo garek nampa warisan saka wong tuwane, ngono dipermasalahke rakur karo Mbak Yune karo tanggane karo tetek benges. Muga-muga ten mriki mboten enten. Enten ngoten malah. Mboten napa-napa. Nek mengke krungu muga-muga khilaf terus insaf. Bapak Ibu nyuwun pangapunten. Karena ini kita akan diuji persoalan jalan rizki. Maka ketika kita bertakwa sama Allah, yakin dulu Bu. Tenan saya itu yakin dulu. Pernah sehari dapat untung 100 juta Bu. Nanti apa dereng? Dereng. Pengen dapat untung 100 juta? Mboten. Tapi sementing mboten korupsi nih loh. Sementing kan mboten korupsi. Enggak apa-apa. Untung 100 juta kan enggak apa-apa. Yang penting tidak korupsi. Bapak Ibu, kalau kita belajar konsep rezeki nyun pangapunten, kita belajar konsep rezeki kayak konsep rezeki orang mancing itu loh Bu. Kalau kita mau mancing, kailnya itu Bu, pancing ini kali. Niku nek alit dikasih umpan, pakan, terus dicemplungke, kira-kira dapat ikannya ikan kecil apa ikan gede? Kecil ya. Kalau ikan kecil ditarik, kemungkinan besar nyantol gitu. Neng yang makan ikan gede kira-kira kuat enggak? Banyak putusnya nggih. Banyak putusnya. Coba itu kailnya diganti yang gede, dikasih umpan yang gede. Kira-kira dapat ikan kecil apa ikan gede? Yang kan mesti yang gede. Kalau ikan kecil kan nggak mungkin ditarik, mesti kan nggak dapat. Tapi giliran dimakan ikan gede pasti dapat. Karena kuat ini untuk nyantol ke mulut ikan kan begitu. Bu, sing jenengan sedekahke 2.000 napa 50.000, Bu? Bagian infak siapa? Infaknya dapat berapa malam hari ini? Yang jenengan sedekahkan tuh lebih sering sing 2.000-an, kira-kira begitu. Apa yang 50.000 apa yang 100.000? Nah, yang ngertos jenengan piyambak. Dan nek sing jenengan sedekahke iki 2.000, kira-kira kalau dibales sama Allah jadi 20.000 kan ya wis akeh. Tapi kalau jenengan sedekahke itu 50.000, 100.000, dibalas 10 juta sampai 100 juta kan ya memper kan gitu. Kenapa nggih? Salah satu konsep rezeki mari kita yakini dari orang mancing. Kita gampang Bu, lapangkan hati kita untuk memudahkan memberi rezeki. Kalau orang yang tepat memberikan rizki kepada yang tepat, tempatnya tepat, caranya tepat, insya Allah balik kok lebih banyak. 2022 Banprofnya di Wonorejo itu totalnya 100 1 M kurang 30 juta, hampir 1 M. Dan biasanya kalau ada banprof itu Bapak Ibu sekalian, kok jangankan minta, orang jaluk wae dikei kok gitu. Pak Lurah nanti minta berapa gitu. Biasanya nggak tadi Pak. Kalau ada bantuan-bantuan itu. Ditanya saya, coba bayangkan ada 6 titik totalnya 1 M. Minta aja 5 juta. Kali 6 titik sudah 30 juta loh Pak. Ini gue nyumbang wong sak kelurahan insya Allah setahun aman nih gue. Tapi ya mboten, karena memang bukan hak kita ya nggak usah kita ambil, ngapain?
Padahal ya pada waktu itu pas butuh-butuh, pas diuji sama Allah tentang rizki, pas butuh, pas ini, pas itu dan lain sebagainya harus keluar banyak. Kok ya nek tawaran duit 30 juta gitu ya. Bu, saya juga masih belajar soal konsep wayarzuqhum min haitsu la yahtasib. Pasti janji Allah, Allah akan memberikan jalan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak saya ambil, Bu. 30 juta. Moh, karena bukan hak saya. Bukan rezeki saya. Tidak lama dari itu, Bu. Ala kulli hal, wong saya itu sambene kan jualan tanah, jualan kapling. Qadarullah ada orang yang dengan mudah menjual tanah ke saya. Qadarullah tanah itu tidak lama ya saya jual, ada yang minat. Saya menawarkan dengan harga itu dan ngala kulihal qadarullah kok ya ora ditawa, langsung dibayar. Ya wis alhamdulillah. Tidak sampai sebulan saya dapat 200 juta. Gandeng saya berdua, yang 100 tak kayak temene, yang satu 100 juta saya kasihkan saya sendiri. Yakin nggak, Bu? Jenengan mang coba yakin dulu. Kalau kita itu masih ragu-ragu tadi loh, orang genep 100%, Allah kadang-kadang nggak akan membuktikan kepada kita. Tapi kalau kita yakin dulu, wes bismillah. Yakin dengan ayat ini loh. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah pasti kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah buktikan betul kepada kita. Cuman kalau Allah belum membuktikan kepada kita, wong kita ya sok cek ragu gitu loh. Kita masih ragu. Makanya jangan ragu. Takwane sing mantep, gendepi 100%, yakin wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib pasti akan sampai kepada kita. Yang ketiga, kalau kita bertakwa kepada Allah, janji Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Al-Anfal ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan cahaya furqan. Apa itu cahaya furqan? Cahaya furqan itu orang-orang yang bertakwa akan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Orang-orang yang bertakwa itu akan membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Kira-kira sampun apa dereng? Sudah bisa belum kita membedakan mana yang hak dan mana yang batil? Ibu-ibu lebih seneng nonton sinetron apa pengajian? Ya pengajian bengi iki to Mas, wong bengi iki ya pengajian. Nek sesuk embuh gitu. Kalau kita belum bisa membedakan pentingnya mana sholat, mana sinetron, maka kita belum bertakwa 100%. Arep pengajian kok ulang, nek sinetronnya tak tinggal pas api-api gitu. Bingung, galau, gundah gulana, akhirnya ramangkat pengajian nonton sinetron. Takwa kita belum 100%. Tapi kalau kita sudah mampu meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, bahkan perbuatan yang sia-sia, orang no gunane gitu kira-kira. Bahkan ada manfaatnya sekedar hiburan kita tinggalkan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Mungkin prioritas sholat, pengajian, bersedekah, berzakat. Maka itu takwa kita sudah di level 100% derajatnya. Kita nggak ragu, Bu. Saya sinetronnya JAP di Sion. Ustadznya lagi salam wek. Lagi 5 menit telat. Lagi 10 menit. Bubar. Gitu, Bu. Kadang sholat nggih ngoten nggih. Sik to badmintonnya lagi HP, wong lagi komat bareng badmintonnya wis entek, arep ning masjid, masjidnya bakne wis bubar. Kadang-kadang Allah beri ujian kepada kita dengan model-model seperti itu. Maka sekali lagi cahaya furqan, kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kalau ada kebatilan, lah kuwi piye? Wong umume iki nek pas jagongan yo nek dangdutan kok mosok ora nonton gitu. Nek kula arep barang, nek campur sari dangdutan beratur pambagyo tinggal lunga gitu. Nek saya ya begitu.
Sebenarnya dipilih neh no Pak Lurah, ora pas salah ora dipilih kok. Yakin sama Allah. Oh yurung kaluan nyalon maksudnya. Oh kalau ben dioyak-oyak soalnya kan nyalon niku nggih. Saya habis 25 juta, Bu. Nyalon jadi kepala desa itu. Yang 15 juta nggih tumbas gula teh selama 2 bulan. Terus yang 10 juta niku nggih pelantikan gitu tuku seragam putih-putih niku bae larang banget. Kat sepatu teko topi niku bae entek 10 juta dewi. Tabungan saya soalnya mau 20 juta. Dulu saya kerja jadi manajer Zamzam Tour and Travel, biro umroh. Saya masih di situ. Yang mau derek umroh sama saya, yuk. Desember nanti berangkat sama saya tanggal 23 insya Allah. Japri saya nanti bareng-bareng sama saya. Bayar loh nggih, engko dikira ora bayar. Yo ratekan gone numpak pesawat kok gratisan. Itu Bu, saya tuh gitu dulu. Konsepnya memang enggak mau pakai uang. Sekali saya enggak pakai uang. Ya hanya tumbas gula teh kan wajar nggih orang silaturahmi digek teh kan gitu. Mosok ya gelar putihan terus kan ya mesake. Karena sudah dipikirkan orang-orang tiap malam jadwal kayak gitu. Nanti malam menunya apa? Wow, senek tenang wae. Kadang-kadang malah ngliwet to sego wis digawake lawuh gitu kadang-kadang seperti masyaallah. Itu warga kita seperti itu, Bu. Jadi alhamdulillah saya jadi juga ndak pakai uang. Mau nyalon meneh ya kirangan. Soalnya kan nyalek. Tapi kula mboten nyalek tahun 2024. Tenang mawon kula mboten kampanye. Karena saya menolak nyalek 4 partai ini sudah saya tolak. Saya pengen menyelesaikan jadi kepala desa dulu. Bapak Ibu kembali ke ayat ini tadi ya. Cahaya Furqan, kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dulu kalau yang hak yang batil sudah kita mampu membedakan, berarti kelas takwa kita sudah berada di level paling atas. Kemudian yang selanjutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Apabila kita bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memudahkan daripada segala urusan kita. Bapak Ibu, urusan kita banyak nggih. Dari sejak bangun tidur sampai kemudian kita tidur lagi, saking banyaknya urusan kita. Kalau urusan-urusan kita itu sudah dipermudah oleh Allah, berarti memang urusan kita itu di level takwa kita yang 100%. Tapi kalau urusan kita kok belum dipermudah sama Allah, nyun pangapunten barangkali memang level takwa kita belum 100%. Gampangannya itu kalau pas butuh, pas enek itu termasuk bagian daripada Allah mempermudah urusan kita. Pas butuhnya kok lah kenak, ternyata ada. Pas butuh gawe omah ya enek, pas butuh gawe sumur pas musim sat nggih enten gitu. Pas berobat ada. Pas ini pas itu ada semuanya. Allah senantiasa mudahkan daripada segala urusan kita, level takwa kita berarti sudah di level derajat 100%. Kalau belum nggih nyun pangapunten, mari tingkatkan takwa kita dulu. Jangan banyak nuntut sama Allah dulu kalau Allah belum buktikan kepada kita. Tapi nuntut ke diri kita dulu, level takwa kita tingkatkan, maka Allah akan memudahkan daripada segala urusan kita. Yang kelima, ini yang terakhir ini. Yang kelima, kalau level kita, takwa kita sudah di angka 100%, di level derajat tertinggi Allah berfirman, Al-Imran ayat 76, Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Barang siapa yang beriman dan menepati janji dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, ini level tertinggi bagi orang-orang yang bertakwa, Bapak Ibu. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Orang dicintai suami men bahagia nggih. Kita dicintai suami, dicintai istri, dicintai anak, dicintai tetangga, saudara seiman, itu bahagianya luar biasa. Napa melih nek Allah yang mencintai kita. Coba kalau Allah yang mencintai kita, oh Masya Allah, jenengan badhe nyuwun apapun pasti akan dikasih sama Allah. Jenengan merengek-rengek, kita merengek-rengek minta sama Allah, Allah pasti akan kasih. Kados nek putra panjenengan niku lho,
wis napa dandan ayu-ayu, ganteng-ganteng, bersih-bersih. Kita sudah pakai pakaian rapi, kira-kira mau ke jagongan, bawa anaknya ngerti mainan, mau minta dibelikan mainan, nangis kejer, kita nggak tega melihatnya saking cintanya terhadap anak kita. Padahal duitnya sing digawa ya gur sumbangan kuwi arep dicemplungke arep masa arep nukake mainan anake gitu. Tapi karena saking itu cinta kita terhadap anak kita, yuk kita belikan mainan itu. Sanajan yo ndek duit. Ndak punya uang, tapi kita belikan karena kita cinta. Apalagi kalau cintanya Allah kepada kita melebihi daripada cinta manusia kepada manusia yang lain. Maka mari kita buktikan dengan level takwa kita tingkatkan jadi 100%. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu satu konsep agar Grogol menjadi desa yang berkah. Limpahan berkah Allah turunkan kepada Dukuh Grogol ini, sehingga sekali lagi mari kita bareng-bareng bersama-sama untuk mewujudkan daripada Dukuh Grogol ini untuk mendapatkan limpahan berkah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Mari kita tingkatkan level iman dan takwa kita kepada Allah. Iman kita la raiba fih, jangan sampai kita ragu-ragu lagi sama Allah. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah sampai Allah membuktikan kepada kita wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Allah memberikan kelapangan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan jalan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sampai Allah juga memudahkan daripada segala urusan kita. Sampai Allah yang keempat memberikan cahaya furqan. Kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan yang kelima, sampai Allah mencintai kita. Insya Allah dengan cara itu Dukuh Grogol menjadi dukuh yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mungkin hanya ini apa yang kami sampaikan wonten ing kesempatan kalenggahan dalu punika. Mugi-mugi kathah ingkang kula aturaken wonten manfaatipun khususipun dumateng diri kula pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Ambek pilih anggen kawula matur tasih kathah klenta-klentunipun atur kula saestu nyuwun agung ing samudra pangasami. Mugi-mugi Allah paring pangampunan, pangapuran dumateng kula khususipun lan panjenengan sedaya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita tutup kagem doa nggih. Tadi disampaikan untuk kita berdoa bersama-sama. Mari doa pada kesempatan malam hari ini kita awali dengan masing-masing membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya
wa an a'mala salihan tardahum wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru kalam wa akhiru da'wana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.